Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala man bihi salafus salih ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala al-musannif rahimallahu nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila qawlihi halaman 4. Faslun fi wujubi saumi Ramadan. Pasal 1, dasar kewajiban puasa Ramadan. Nah, dalil tentang diwajibkannya bulan suci Ramadan berpuasa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya Allahu alam bimuradi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang tafsirnya Allahu alam bimuradi, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian, bukan agar pasti kalian mendapat menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi di Quran kalau ada la'alla itu artinya pasti. Jangan semoga, mudah-mudahan kalian, jangan, agar kalian jangan, pasti asal puasa Ramadannya pakai ilmu. Maka lebih ilmu sama biasa-biasa ajanya. Jadi kalau orang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan ilmu, maka otomatis total ijazah daripada Allah Subhanahu wa taala, lulusnya dapat ijazah ketakwaan itu akan ia dapat. Di Ramadan itu ijazahnya takwa. Nah, dan ijazah takwa itu diberikan kepada orang yang sukses puasanya, diterima puasanya. Nah, kira-kira nih tahun yang semalam kita dapat ijazah takwa ada belum? Nah, itu benar. Ijazah sekolah ada, Bang. Cuma ijazah takwa apakah belum? Apakah ada? Nah, tahu kita. Cuma ciri-cirinya ada. Ya, ciri-cirinya ada. Orang-orang yang artinya mendapatkan ijazah takwa dalam hadis itu apabila datang kepadanya bulan suci Ramadan, inya dalam keadaan sehat, kemudian muslim. Lalu inya berpuasa di siang harinya. Kemudian mengambil waktu beribadah di malam harinya, salat tarawih kah, tahajud kah, ibadah-ibadah tadarus Quran kah. Kemudian inya menjaga matanya daripada yang diharamkan Allah. Kemudian menjaga tangannya daripada kemaksiatan, menjaga muntungnya daripada perbuatan yang ghibah, misalkan di penjarakan. Kemudian orang tersebut menjaga sholat berjamaah. Nah, minimal isya berjamaah atau subuh berjamaah, antara dua itu. Kemudian bersegera untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, siapa yang mengerjakan semua itu? Berarti ini puasa zahir dan puasa berarti orang khusus nih. Ada puasa awam namanya. Yang diterima tandanya puasa khusus. Nah, makanya Habib Zain bin Ibrahim Samit, beliau puasa itu terbagi dua aja. Kalau yang Imam Ghazali 3. Awam, khawasul khawas. Kalau Habib Zain 2 aja. Awam sama khawas. Kenapa khawasul khawas tadi dibuat? Memang ngalih untuk khawasul khawas. Yang kedua aja banyak gugur. Jadi yang ketiga nih di sini menurut sini kalau bisa disebutkan karena ngalih yang mencapai juga. Nah, itu. Yang mendapati telah alakum tattaqun adalah orang yang puasanya khawas. Nah, artinya
bukan hanya berpuasa daripada makan dan minum dan syahwat menahan, akan tapi puasa daripada maksiat untuk mata, telinga, kaki dan sebagainya. Kalau yang khawasul khawas nih, maksiat jangan sampai lupa kepada Allah. Kan ngalih tuh. Ya kada yang sampai hati cinta kepada dunia, nah ngalih itu kada yang kada cinta dunianya kita. Buktinya cinta dunia sembahyang terkadang ngelaur. Ya kada terkadang kita koler membaca Quran, koler tahajud. Nah, itu berarti masih ada cinta dunia. Ya. Nah, kalau orang itu cinta Allah pasti cinta akhirat sudah. Rajin ibadah gitu. Untuk mencapai yang ketiga itu ngalih. Orang-orangnya aja yang ngalih karena jarang yang sampai, jadi menyebutkannya dua tingkatannya. Nah, tapi orang yang awam pun bisa mencapai derajat yang kedua asal inya tahu diri. Hati tahu diri apa? Ya Allah, ulun puasa ulun kada ada pada ikhlas, sulit untuk mencapai derajat khawas orang-orang soleh, ya ampuni ulun ya Allah. Nah, apalagi nya memperbanyak ya amaliyah yang diamal disuruh Rasulullah SAW dan sidi mengamalkan juga, dan sidi memerintahkan memperbanyak di bulan suci Ramadan, yaitu zikir asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah as'alukal jannah audzubillahi. Itu perbanyaknya terutama menjelang buka puasa, maka orang itu dicatat malaikat tadinya anak dicoretnya kada lulus puasanya, kada mendapatkan ijazah takwa daripada Allah Ta'ala, itu menjadi lulusakan di Allah Ta'ala ya, karena ini mengamalkan zikir kekasih ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu rahasianya. Cuma jangan disengaja. Jadi aku melihat apa-apa di YouTube, nah kayaknya aku istighfar aja dia. Kada kawa itu kada manjur. Kalau bersengaja, memang kada kawa lawannya nafsunya. Allah. Ya Allah, beratnya jadinya setannya dalam diriku ini masih ada setannya di belenggu. Cuma nafsunya kada kawannya latih, tidak terlatih. Ya, makanya puasa Ramadan ini untuk menaklukkan nafsu kita. Ya, maka dengan puasa itu nafsu lemahnya. Yang ada karena timbul rohaniyah, ya rohaniyah kebaikan yang timbul. Nah, untuk kebaikan, untuk anak berbuat baik aja. Tapi kalau ini kada puasa, udah nafsunya membara-bara, wah hancur sudah. Iya. Makanya kalau Ramadan lulus, di luar Ramadan lebih nyaman lagi. Iya. Kalau di Ramadan ini kada lulus, di luar Ramadan, nah begini ya, kada lulusnya. Nah itu. Jadi ijazah takwa ini penting. Ijazah takwa. Kalau bahasa yang lain karena ya THR. THR daripada Allah Ta'ala ya takwa. Nah, itu ya, luar biasa ijazah daripada Allah, yaitu berupa takwaan. Sambung. Baca bisa ya lo. Bahasa Indonesia, bahasa Arab. Ya. Mengikuti di. Ya, sambung. Berkata para ulama. Angkat ke atas ananya mic-nya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Berkata para ulama bahwa ayat tersebut merupakan dasar utama atas kewajiban puasa pada bulan suci Ramadan dan merupakan dasar utama yang mengharuskan setiap muslim untuk mengetahui kewajibannya. Oleh karena itu, para ulama sepakat mengatakan bahwa seorang muslim yang mengingkari kewajiban puasa pada bulan Ramadan adalah murtad. Adapun hukuman atas orang itu adalah dibunuh. Namun sebelum dibunuh harus diperintahkan kepadanya untuk bertaubat. Dan jika terbunuh atas pengingkarannya, maka mayitnya tidak boleh disolati, juga tidak boleh dikubur bersama kaum muslimin. Nah, ini yang melaksanakan kisos ini, ya hukum ini adalah kalau pemerintahan itu berhukum dengan hukum Islam. Tapi kalau di Indonesia kan berlaku ini, dan berlaku. Kita hanya main doa aja, dan hanya bertobat, dan dapat hidayah. Kadang ada yang borok tengah jalan, sengaja. Itu padahal ya baginya bahaya. Tapi bagi kita, ya di hati kita nih bahaya kalau tahu nih dosanya ganal nih, yang kedah menghormati bulan secara Ramadan. Tapi di hati kita rahmat, di hati kita tetap rahmatnya. Benci dengan perbuatannya sama orang kita doakan, dia hanya dapat hidayah, dia hanya dapat taubat, dia hanya sadar. Kalau mungkin kada tahu, kuitannya kada mendidik agama, kada terpengaruh pergaulan, macam-macam yang hebat orang itu maksiat, perlu didoakan oleh orang tersebut tadi. Dan ya kita memadahkan orang itu dengan ucapan
murtad atau kafir ini kada puasa kalau sudah orang itu disidang oleh para ulama. Soal pemerintahan kita Islam. Ini kenapa pengen kada puasa? Oh, udah percayanya Ramadan itu wajib. Sembahyang sama juga. Percaya sembahyang itu wajib. Jujur. Udah percaya. Panggil ini ucapan nih mengeluarkan inya daripada agama Islam alias murtad. Cuma kita kada kau mencapnya langsung murtad. Udah boleh. Panggil, tangkap. Pemerintahan yang menangkap. Yang kita menangkap bisa berkelahian. Ya kadang kita kada wewenang, wani kita. Pakai golok hanya nah preman kali. Karena urusannya polisi aja turun tangan. Nah, kita menasihati. Nah, masukkan, iya, tangkap, baru disidang oleh ulama. Saksikan oleh artinya orang banyak ulama-ulama. Nah, untuk artinya membujuran orang ini karena sadar atau karena gila atau karena dipaksa kan. Lalu disidang untuk ini pian kenapa jadi yang mendahkan Ramadan itu kada wajib puasa. Ini ada kesadaran ulun. Bisa kada wajib. Pian ini karena dipaksa orang kah atau karena gila kah? Jadi kayak ini. Ada aja dengan tidak ada paksaannya. Nah, disidang orang yang telah murtad keluar dari agama Islam. Yang kita bilang memudahkan orang itu murtad. Tanpa ada sidang, ada boleh perbuatan ini bahaya. Disangkanya murtad. Nah, itu rahasianya. Makanya belajar kitab tanpa guru, murtad puasa nih. Murtad, nah, kafir. Allah bisa menyambati orang yang berkelahian jadinya. Karena orang yang kada bisi guru, nah, kitab itu kada kawa, iya kita banyak tafsirnya. Makanya dengan guru ada penafsiran yang kada ada di dalam kitab. Bahaya jadinya kita orang kada sembahyang. Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafar, siapa yang meninggalkan sholat sengaja maka kafir. Kan kenapa sembahyang? Ulir bener ini kafir. Nih, mau beratang kafir, padahal masuk ke muta'ammidan itu kafir. Kalau inya koler, asik aja. Tapi kalau inya kada percaya nyar kafir. Nah, ada rinciannya. Itu. Kenapa ikam koler? Nah, ini hadisnya muta'ammidan sengaja ikam kada sembahyang kafir ikam. Ada berguru. Yang berguru tafsirnya dua. Kenapa karena koler hanya pasik aja. Ada sempurna imannya. Tapi kalau inya sengaja karena mengingkari kada percaya hanya orang itu kafir. Kafir ya dari sisi artinya perbuatannya kafir ini. Ya, sudah ini. Tapi orangnya jangan kita wani mengapelakan dulu kecuali dengan sidang ulama tadi. Nah, itu banyak di kitab Tuhfatul Ghibin karangan Datuk Kalampayan itu. Pada belajar maka kita akan bisa yang baca Melayu jadi paham ya. Penafsiran rincian tadi itu yang belum ada penafsirannya. Nah, itu penting itu. Dicatat itu penting. Terus Dan jika mengakui kewajiban puasa tersebut namun malas melakukannya, maka orang tersebut dinyatakan fasik dan wajib atas pemerintah setempat untuk memenjarakannya, serta tidak memberikan makan dan minum pada siang hari, agar dia mendapatkan gambaran sebagai orang yang berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada pemerintah kita untuk melakukan suatu tindakan yang benar dan sesuai agama terhadap mereka yang mengingkarinya, juga terhadap mereka yang tidak menghormati keagungan bulan suci Ramadan. Terus, Bung, nih. Dan perlu diketahui pula bahwa hukumnya sholat serupa dengan puasa bulan Ramadan. Bahkan dalam masalah sholat, sebagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hambal menyatakan sesuai arti zahir daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa yang melalaikan sholat fardu secara sengaja atau baik dengan mengingkari kewajibannya atau karena malas adalah kafir. Terus, dan bahwa yang berhak menjalankan hukum
menjalankan hukuman bunuh Mm-mm. atas yang mengingkari kewajiban puasa, juga terhadap yang meninggalkan sholat, serta yang berbuat zina atau pembunuhan dan sebagainya adalah pemerintah, dan bukan sekali-kali perorangan, golongan, atau organisasi. Dan jika terhadap sekelompok Terdapat dan jika terdapat sekelompok maka masa masa mm, melakukannya atau main hakim sendiri, mm, maka pemerintah berhak menindak mereka mm. walaupun mereka berdalih agama. Oh, ini dalilnya nih, orang ini dibunuh, ada sembahyang, ada puasa, ya berarti banyak bener main bunuh, banyak yang dibunuh. Di kampung-kampung banyak yang dibunuh, ya ada. Nah, tapi kita kau perorangan organisasi dari pemerintahan yang turun tangan, dia pemerintahannya kadang menghukum yang Islam, udah ya dah, silakan ya mereka paling menasihati aja gitu. Kalau kita ahlinya menasihati, ahli menasihati itu macam-macam, ada dengan doa dan ucapan dengan duit. Nah, kemudian lakas dengan duit kan, Kang, dia sembahyang beri duit, nah akur aja ya menasihati, oh lihat orang tuh ada, nah itu ada pancingannya. Nah itu apa aja nasihati aja, ada anu juga kalau sadar juga coba iya nasihati on duit. Nah ya ada insyaallah sadar ya, jangan ada puasa tuh banyak duit, kamu kan ada puasa, iya aku beri duit bisa mau tuhnya 100.000 sehari kamu puasa, bisa mau walaupun terpaksa, udah kada ada gawiannya, si Din kada tahu juga aku makan di rumah, barang aja bisa puasa aja bahasanya kan bisa aja. Nah, gitu. Nah terus Karena agama sangat tidak membenarkan adanya dua pemerintah dalam suatu pemerintahan, walaupun pemerintah tersebut tidak menghukum dengan hukum Islam, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab mereka kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sidang isbat penentuan awal Ramadan dan 1 Syawal berdasarkan ya pemerintahan. Ya ada apa kita mikirkan, kalau mereka bujur mereka benar pahalanya, kalau mereka salah benar juga mereka, kita santai, kita ada tuntutan di akhirat. Nah itu terus kemudian ketahuilah bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh akan hikmah, penuh kasih sayang dan saling pengertian, penuh perasaan dan tenggang rasa, penuh senyum serta ketenangan dan sebagainya. Namun sedikit sekali di antara kita yang menyadari akan hikmah-hikmahnya seperti dijelaskan dalam salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jika umatku mengetahui hikmah daripada puasa yang sebenarnya, maka niscaya mereka mengharapkan seluruh tahun itu adalah puasa. Oh, sudah. Nah, itu kalau tahu lah, Jepang, makanya tak kenal maka tak saya. Orang ini nah, yang kada kenal Ramadan ini apa, pastinya akan menyanyiakan waktunya, itu pasti sudah menyanyiakan waktunya. Nah, Ramadan, ya, cuma pulang ada yang menjadi hamba Allah, ada yang menjadi hamba Ramadan. Kalau jadi hamba Allah, Ramadan kada Ramadan tetapnya beribadah, tetapnya tahajud, tetapnya baca Quran, tetapnya belajar. Tapi mun hamba Ramadan habis, ma'assalamah, selesai juga cara. Nah ini berarti kan hamba Allah, hamba Ramadan ya. Nah itu yang kita masalahkan ya. Jadi kenalilah apa-apa, karena kalau orang mengenal pastinya akan cinta. Ketika cinta, disitulah akan timbul pengorbanan. Siap orang tuh, orang anak muda cinta anu pacarnya, iya apa aja pacarnya siap kalau berkorban. Nah siap di sini, yang datangin ya, siapkan pulsa, perkarakan ini, siapnya, karena udah cinta, cinta tuh udah habis saya dah. Nah itu, jadi jangan salah mencintai, cintailah yang tidak mengecewakan kita, Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada mengecewakan kita.
Cuma di akhir zaman ini orang banyak mencintai yang mengecewakan kita, bahkan akan berpisah dengan kita. Nah, itu. Jadi harus cerdas kita berpikir. Kita lah mencintai yang kada kekal, akan berpisah dengan kita, pasti kita galau, pasti kita sedih, pasti kita akan kacau, pikiran stres. Nah, kayak kan stres, cinta aku aja. Ya Allah. Ya ada. Nah, punya cintanya kepada Allah, ya masalah, berarti kita takdirnya selesai urusan. Nah, apa yang dipikirkan? Nah, itu jadi yang salah sih, mencintai bahaya kan. Terus siapa sombong yang belum? Betapa tidak jika yang kita sama rasakan saja telah membuat kita rindu akan masa-masa puasa. Cinta akan manusia-manusia yang penuh dihiasi dengan senyum dan kedamaian. Cinta akan mereka yang penuh maaf dan pengertian. Cinta akan mereka yang dermawan dan penuh keikhlasan. Serasa pemandangan tersebut menyadarkan kita bahwa kebahagiaan itu bukan sama sekali berasal dari harta dunia atau kemewahannya, tapi sebaliknya akan diperoleh ketika kita berjauhan dari semuanya itu, atau ketika kita merenggangkan hubungan dengan dunia yang penuh dusta dan ria, banyak dihiasi oleh rasa tamak dan congkak. Sungguh buah serta hikmah daripada puasa telah kita rasakan bersama, baik oleh mereka yang berpuasa dengan sempurna maupun oleh mereka yang hanya memperoleh nama belaka, atau bahkan oleh orang-orang yang berlainan agama dengan kita. Kemudian seperti dijelaskan dalam ayat tersebut di atas, bahwa puasa Ramadan telah pula diwajibkan atas umat-umat sebelum kita, baik yang beragama Yahudi ataupun Nasrani. Namun mereka telah melakukan perubahan pada waktu-waktunya juga pada bilangan harinya, sebagaimana mereka telah melakukan hal serupa pada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Adapun arti daripada Ramadan, maka para ulama berkata kalimat Ramadan berasal dari armado yurmidu, seperti tersebut dalam riwayat Imam Ahmad radhiyallahu an, yang artinya membakar atau menghapus, dan maksudnya di sini adalah menghapus dosa. Adapun sebab penamaannya, maka seperti dijelaskan oleh para ulama usul, bahwa seluruh nama-nama bulan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Demikian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu an dalam kitabnya Ithaful ahli Islam dan Tuhfatul Muhtaj. Berkata para ulama, arti dari kalimat as-shaum menurut bahasa adalah pengekangan, baik dari makan atau lainnya, seperti bicara atau tidur dan sebagainya. Seperti difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam menceritakan Siti Maryam binti Imran alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni nazartu lirrahmani sauman falan aqallama al-yauma insiyan. Yang tafsirnya wallahu a'lam bimuradih. Falan ukallima yauma insiya. Falan akallimal yauma ukal Kallama yukallimu. Falan ukallimul yauma insiyan. Yang tafsirnya wallahu a'lam bimuradih. Sesungguhnya aku telah bernajar puasa kepada Allah yang Maha Penyayang, maka aku tidak akan berbicara kepada seorang manusia pun pada hari itu. Surah Maryam ayat 26. Makanya puasa secara bahasa itu menahan, ada pandir, ya, ada melihat, ya, atau karena orang itu tidur misalkan, itu puasa juga orang, itu puasa secara bahasa. Makanya disunahkan puasa secara bahasa ketika orang hari raya Idul Adha. Idul Adha itu disunahkan kita puasa secara bahasa. Cuma aja ya, dari azan subuh sampai selesai khutbah itu disunahkan, itu puasa secara bahasanya. Secara agama menahan diri, ya, tidak daripada segala yang membatalkan, dari azan subuh sampai azan maghrib dengan niat khusus. Nah, itu kan puasa jadi kita berpuasa Adha itu kan jadi sunahkan. Puasa apa? Puasa yang bahasa kah, puasa agama kah? Nah, itu yang harus membedakan kita. Terus adapun menurut pemahaman agama adalah
pengekangan dari segala yang dapat membatalkan puasa pada waktu tertentu dan dengan niat tertentu, seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmus siyama ilal lail. Sadaqallahul azim, yang tafsirnya wallahu alam bimuradih, dan makanlah dan minumlah kalian hingga kalian dapat membedakan antara benang putih dari benang yang hitam pada waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga tibanya malam. Surah Al-Baqarah ayat 187. Berkat para ulama bahwa yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam adalah hingga nampaknya tanda-tanda siang dan malam dari malam. Yang mana hal tersebut merupakan tanda masuknya waktu fajar. Dan tafsir ini sesuai dengan keterangan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya yang merasa bingung dan kurang paham akan maksud dari ayat ini. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam itu adalah nampaknya cahaya siang dari gelapnya malam. Dan lebih jelasnya lagi akan diterangkan insya Allah pada pembahasan waktu yang ditetapkan untuk berpuasa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila 'anil Islam. Al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadana wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan bersabda Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang Islam. Islam adalah kesaksianmu bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga berdirinya sholat 5 waktu dan mengeluarkan zakat kepada yang berhak menerimanya, dan berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan haji jika engkau mampu memenuhi bekal perjalanan dan pelaksanaannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah Ta'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang tafsirnya wallahu alam bimuradih. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, penurunan pertama ke langit pertama, yang kemudian diletakkan di Baitul Izzah sebagai petunjuk bagi manusia, dan merupakan keterangan dari petunjuk tersebut serta pemisah antara hak dan kebatilan. Maka barang siapa berada di daerah yang penduduknya telah melihat bulan, yaitu bulan Ramadan, dia harus berpuasa mengikut penduduk daerah tersebut. Al-Baqarah ayat 185. Nah, jelas sudah dalilnya. Siapa yang melihat bulan, bukan yang menghisap bulan. Nah, ada dari Quran. Siapa yang menghisap, menghitung bulan, nah, yang ahli hisap, lalu tanggalannya ini, lalu tidak. Kalau syahid jelas Quran. Syahadat itu berapa? Menyaksikan menyaksikan apa? On mata dengan dulu, karena gunung tinggi-tinggi. Nanti atas gunung kelihatan, ada itu garisan. Terus lihat bulan. Nah, itu biar terhalang mendadak karena awan, karena hujan. Nah, maka digenapkan 30 hari bilangan bulan tadi. Nah, jelas Qur'annya hadis. Jadi orang yang mengumpati ru'yah pasti selamat sudah. Nah, yang pintar-pintar hisab, wallahu alam bisawab. Masih diragukan lagi. Nah, itu jadi masing-masing, masa kita meninggalkan yang jelas pada hendak mengumpati Al-Quran, hakul mengumpati manusia, lucu jadinya. Nah, cuma tidak usah dijadikan perbedaan, perdebatan, masing-masing aja ya. Yang berpegang dengan Al-Quran empat ru'yah, yang kada pegang dengan Al-Quran tapi nya pribadi, kamu kalau percaya aku percaya aja, cuma aku hisab, ada apa-apa ya, masing-masing ya lagi dah. Nah, itu terus Ketahuilah bahwa puasa Ramadan diwajibkan di bulan Syaban pada tahun kedua setelah Hijriah. Dan semenjak diwajibkan puasa Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa 9 kali Ramadan. Kesemuanya ganjil, 29 hari. Kemudian
kecuali 2 bulan yang jumlahnya genap 30 hari. Nah, makanya Ramadan ini diwajibkan ketika Rasulullah 2 tahun sudah berada di kota Madinah. Kenapa kada di Mekah? Karena kalau diwajibkan langsung, ya umat itu berat jadinya. Belum kenalnya kepada Allah lagi. Makanya Rasulullah SAW di Mekah itu mengajarkan tauhid selama 13 tahun. Tauhid itu diajarkan agar hamba ini kenal siapa Tuhannya. Jika kenal siapa Tuhannya yang menciptakan inya, yang memberi rezeki, yang menghidupkan inya, yang mengatur kehidupannya, apapun aturan Allah, walaupun secara zahir itu menurut kita kada bagus, hakikatnya kebagusan bagus bagi kita. Yang menurut kita baik, padahal menurut Allah itu itu memang kada bagus sebenarnya. Nah, untuk kebaikan kita semuanya, kenalnya siapa Allah, memberikan bisa mata, melihat, mendengar, bisa bernapas, maka akan timbul hatinya cinta. Ketika cinta, hanya di pada ikam tahu kada orang yang sayang benar ikam itu yang menyuruh ikam gawi ini sih. Iya kah? Oh, aku ketujuh bener disuruh-suruh. Lagi apa aja sini suruh siap aku ini. Wah, bukan antum berata. Kenal dengan kuitan kita, mama yang melahirkan kita, antara hidup dan mati. Abah yang berkorban bercari harga makan dan minum pakaian kita, ya, untuk bertaduh. Otomatis anak tadi akan ingin berkorban demi orang tuanya. Kada maunya menyakiti orang tuanya, kada maunya melihat orang tuanya itu susah. Ya, kalau mampu 4 bekerja, baik itu membantu orang tua laki atau melihat kuitannya begawi di dapur atau bertatapas, pastinya 4. Karena aja yang kuitanku mengkada sini aku kada di dunia ini secara zahir. Nah, apa yang diperintah orang tuanya akan ibu korban, siap mak, pun, nggih, ada yang karena bahaya dengan dulu nah, tanggung nah, ini yang SMS lagi dulu nah, lagi ada WA, lagi nonton TV nah, lagi main game, sedikit lagi, nah, padahal kita mengiau, mau mengiau, nah berarti ini belum kenal lagi dengan orang tua, mengenal, nah, tinggi, angkat HP-nya, siapakah, penting ini yang lainnya, ada artinya nih, panggilan orang tua hakikatnya panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tua itu adalah Tuhan yang kedua setelah yang menciptakan seluruh alam semesta dan isinya. Nah, ya, Tuhan majazi. Nah, lain Tuhan hakiki. Tuhan itu ada 2. Ada Tuhan hakiki yang sebenarnya Rabbul Alamin, ada yang majazi, incaan, perantaraan. Beliau mama abah kita lahir di dunia. Nah, itu. Jadi tak kenal maka tak sayang. Itu makanya di akhir zaman itulah ya kenapa anak wani kuitan. Ini pelajaran buat sangat penting ini. Biar aja bahasanya nih, mohon maaf lah, mama abah kita gawian kayak itu. Tapi kita yang dihadap ini jangan menuruti. Harus kita punya prinsip yang hanyar. Kenapa anak-anak wani kuitannya itu disebabkan orang tuanya dia senantiasa berkelahian di hadapan anak-anaknya. Yang abahnya menyambati mamanya, yang mamanya menyambati abahnya. Contoh, jam mamanya bungo bener abahnya nih pian. Bungo bener ikam nih aja. Saya ini aja membari lah. Ini. Atau ada tahu keburuan orang perlu bener ini. Jadi anak melihat anaknya, abah mamai mama. Kita abahnya udah baik lah. Dia mamai kurang lah memberi nafkah lah. Memberi itu ya lakinya bungol, itu yang bungol. Mata duitan aja. Kada bersyukur. Ada depan anak nih. Jadi anak nih dalam pikirannya ya mama kada baik, abah kada baik. Jadinya hambarain duitannya nih. Nah, tuh kedepannya jangan kita kayak itu. Ya. Kalau bisa anak dan panjang umur bantu ya kada kawat kawinnya amin ya. Lah itu apa ajarkan anak-anak kita kumpul enak contoh kada kan jangan wani mama kada mama ikam kada lahir ke dunia ini mama ikam Allah begawi mama ikam yang memakan ikam membasuhi tahi ikam membajui ikam di rumah apapun disuruh mama siap selama kada maksiat aja ya jangan wani ke mama lakinya mamanya kita pulang kira enak dan jangan wani abah
kada berkat abah hikam kada kawa kita makan minum di rumah ya kada kawa. Jadi jangan wani abah hikam makan. Abah hikam tuh raja ikan. Nah segala yang bagi ikan. Nah otomatis ada waninya lah kawin lari ada wani anak udah deh. Nah wah ini apa ada anak lari kawin lari dengan pacarnya. Pada pacarnya sekali jam taksir bakso kayak segala-galanya dah. Pian nih ya segala-galanya bagi ulun. Pian waktu ulun sedih, pian takdir ulun menghibur ulun menasihati. Ulun masih tenang berada di sisi pian. Kuitannya melahirkan. Tadi diingat ya lagi memberi makan mama abahnya. Nah itu kenapa terjadi gitu? Karena tadi tertanam dalam hati anak itu ya bosnya sama abahnya itu yang senantiasa inya utama karena mereka lah kehidupan inya gara-gara orang tua sama abahnya hidup di dunia ini. Nah itu aja masalahnya di guru-guru kita. Nah jadi ke depan kita usahakan kita jangan umpati mama abah kita ya, umpati kita punya prinsip ke depan anak kita harus tertanam dalam hatinya tentang cinta kepada orang siapa dikenalkan siapa itu orang tua. Maka ada kenal ya tadi udah mau disuruh makan melawan bahkan ada kuitan dibunuh anak. Nah itu parah bener lah ya ada binatang membunuh anaknya wajarnya ada bakal ini manusia membunuh kuitannya. Nah udah min kenapa ya tadi karena kadang mengajarkan kepada anak-anaknya budi orang tuanya akhirnya lebih mengenal budi orang lain daripada kebudian kebaikan mama abahnya. Nah, jujur gak? Ini kenyataan itu penting mana di akhir zaman ini. Entah dahulu budi orangnya kenal maka mama abahnya ikannya tinggal bahkan gurunya kalau masih bodoh ada gurunya menyelamatkan rohnya kan di asinya lagi salah guruku juga ayang nih yang bujur. Masya Allah dah itu keadaan di akhir zaman. Nah terus Dan Imam Nawawi radhiyallahu an berkata mengenai hal tersebut, setiap pahala yang berhubungan dengan bulan Ramadan, baik bilangan harinya ganjil atau genap, maka pahalanya akan tetap sempurna. Aja, kami genap akan 30. Cuma pemerintah menyuruh 29 aja. Taat aja pemerintahan. Kami kadang melihat lagi bulan yang organisasi lain nih. Kami menyempurnakan 30 hari ya. Misalkan ada adalah cuma pemerintahan kita hanya puasa 29 isuk udah dilihat bulannya aja. Yang lain kada. Ya, kita 4 kemarin tahan. Lalu kuranglah pahala kita. Sama karena kita taat dengan pemerintahan maka pahalanya seperti sebulan berpuasa dia. Nah, itu hebatnya. Terus dan bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in gumma alaikum faqdiru lah. Rawahu Syaikhani wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini sahabat yang ada kawa ya melihat apa yang mendengar Rasulullah menggawi ini akan menggawi. Nah, ini di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini anak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau apa aja yang Rasul gawi pastinya cepat menggawi dah. Nah, Rasulullah singgah di sini, singgah juga. Masya Allah. Nah itu artinya kita diperintahkan mengambil berkat, artinya bekas-bekas orang soleh. Bukan artinya tempatnya yang kita cintai ada bekas karena tempat itu dijadikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Imam Subki radhiyallahu anhu pernah sidin dalam perjalanan hendak ke tempat Imam Nawawi radhiyallahu anhu negeri Nawa. Ya, untuk mengambil keberkatan aja. Tengah perjalanan bertemu dengan murid Imam Nawawi. Sidin Imam Subki berkendaraan di bawah ada orang bertanya takut, "Yen tuh kada di mana rumah Imam Nawawi?" "Oh, di sana." "Yen siapanya?" "Ulun bekas muridnya." Turun langsung Imam Subki ini ulama. Dia naik ke atas. Nah, ini tawaduknya menghormati muridnya. Karena orang yang menghormati murid hakikatnya menghormati
gurunya. Ini pandangan hakikat saya. Mun orang yang zahir, ulama. Artinya selevel aja aku juga. Ya, apa, biasa ya. Nah, ini lain. Adabnya pula. Akhlak itu mulia. Yang suki di bawah. Gimana? Aduh Pak, yang naik ke atas. Yang lebih tua dia. Ada bahasa kitanya. Ada. Pian tuha ada. Pian tuha ilmunya. Karena pian mengambil daripada ulama yang besar. Nah, yang paham, Masya Allah. Sekarang kada pantas benar dimuliakan. Kalau dia jujur ya aku tuh guru Nisidin, naos benar ini. Wah, bangga kada, maksudnya malah kada soalnya aku sama aja kita. Pas merendah kan orang dulu pas merendah ada yang oh, iya. Tapi di hatinya ya Allah, ulun hanya menyenangkan hati orang ini. Mun ditolaknya sedih kan. Jadi untuk idkhalus surur. Nah, ayo ulun bahasakan yuk naik ke atas kuda. Nah, memantuk biar orang tadi karena orang itu menyuruh kan berarti kan memohon kepada kita ya kan tolong pian naiki ke atas. Kira-kira mun ditolak sedih ada orang tadi. Makanya menggembirakan nggih ulun aja naik pian minta maaf tapi minta maaf apa ya ulun di atas lah jadinya lah pian di bawah. Ada apa sih sini. Nah, itu. Pas jalan ditunjukkan nih ini nah tempat Imam Nawawi belajar. Ini di sini duduknya di sini. Langsung yang Sufi nah wah mengusutakan hanya ke orang Wahabi apa sirik ini stres karpet dicium ada bungul aja padahal bukan karpetnya keberkatan asar beliau di sana mengajar kitab Al-Quran berzikir bersalawat ya bertasbih dengan kekhusyuan dengan keikhlasan. Nah hakikatnya mencium amal soleh yang ada di tempat sana. Nah, bagi yang paham yang kada paham yang karpet ini iya yang kada paham ngalihai kada kau ngering kada paham kada kau dipahamakan ya kada orang-orang yang Allah berikan bersihkan hatinya paham keadaan itu. Nah itu orang mencium kekanakan iya Habib misalkan bukan mencium kekanakannya ini mencium di balik siapa datuknya ini. Nah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sholli wa sallim alaihi belajarlah kita membaca di belakang layar itu siapa agar kita bisa menghormati. Ada hamba Allah maksiat di balik layar siapa yang menciptakan ini Allah. Kira-kira wanilah kita menyambat orang ini masuk neraka celaka sul khotimah yang ada puasa. Ada wani hanya tahu ini hamba Allah. Ini umat dicintai Rasulullah. Yang Rasul dengan orang kafir aja sayang. Apalagi dengan umatnya seorang yang maksiat. Nah, itu jadi harus pandang di balik layar siapa. Mau pandang zahir kita bisa kelahian terus. Dia kada sarik kawan orang bung aku kawan nih. Nyamnya kita aku nyambati aku mun inya di memandang di balik layar kawan tadi kau inya berbuat salah. Ya, karena inya manusia biasa juga bisa digoda setan, digoda hawa nafsu tersalah, maka ini akan memaklumi. Oh, intinya mungkin sama juga kan banyak salah juga. Aku maafkan gitu. Walaupun kada maaf, padanya minta maafan aku. Masya Allah. Nah, nyaman hidup jadinya. Nyaman hidup itu bisa membaca di balik kejadian tadi apa nih solusinya, hikmahnya. Nah, itu jadi tenang otak kita. Mungkin kita ke situ buruk sangka terus, stres kita berkelahian terus, perang jadinya. Nah, diri kita aja perang jadinya. Apalagi orang lain. Nah itu belajarlah membaca di balik kejadian itu apa hikmahnya. Oh orang ini hamba Allah umatnya Rasulullah. Oh karena orang ini macam-macam. Nah, terus Jasidin bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, apabila kalian telah melihat bulan Ramadan maka berpuasalah, dan jika kalian telah melihat bulan Syawal maka berbukalah berhari raya pada esoknya, dan jika pandangan mata kalian terhalangi oleh awan maka perhatikanlah bilangan hari untuk menentukannya. Masuknya bulan tersebut hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan Nasai dan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Seperti diterangkan dalam hadis tersebut dengan sangat jelas dan gamblang bahwa kaum muslimin diperintahkan dan diharuskan terlebih dahulu menjadikan ru'yah sebagai pedoman dan dasar utama dalam menentukan masuknya bulan Ramadan. Dan dengan sangat jelas pula diperintahkan untuk menjadikan bilangan sebagai pilihan kedua, yaitu jika keadaan bulan tidak dapat dilihat maka dengan memperhatikan bilangan hari pada bulan yang lalu demi menentukan masuknya bulan Ramadan. Dan untuk lebih jelas lagi maka bacalah hadis-hadis di bawah ini.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyhuru tis'un wa isruna fala tasumu hatta tarawhu fa inna ghamma Fa'in. alaikum Fa'in aja. fa in ghamma alaikum Hmm. fa akmilu iddata salasina rawahu syaikhani. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilangan hari dalam satu bulan itu 29 pada umumnya. Dan jangan kalian berpuasa hingga kalian melihat bulan. Dan bila pandangan mata kalian terhalangi awan, maka sempurnakan bilangan hari menjadi 30. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Terus Wa fi riwayatin li Abi Dawud. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu min Sya'bana ma la yatahaffadhu min ghairihi summa yasumu li ru'yatihi Ramadana. Fa in gumma alaihi adda salasina yauman summa soma. terus Dalam riwayat Imam yang lain, Dawud. sambung sebelahnya yang belum baca. Ya, baca. Dan dalam riwayat Imam Abu Dawud dijelaskan bahwa Rasulullah SAW sangat berjaga-jaga akan terbitnya bulan Ramadan pada bulan Sya'ban, yang mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan hal serupa pada bulan-bulan lainnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berpuasa jika telah melihat bulan Ramadan, dan jika pandangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terhalangi, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan menghitung hari Sya'ban menjadi 30. Kemudian baru beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Kesimpulan dari hadis-hadis tersebut di atas adalah sebagai berikut. 1. Kewajiban puasa bergantung kepada melihat ru'yat bulan Ramadan. 2. Keharaman puasa hari raya bergantung pada ru'yat bulan Syawal. 3. Bilangan hari dalam bulan Islam berkisar antara 29 dan 30. 4. Melihat bulan harus mengandalkan pandangan mata biasa. Sebenarnya teleskop macam-macam itu kata kawan itu hanya membantu. Pas terlihat pakai alat nih ada bulan, lalu matanya harus melihat. Kalau kada melihat ada kawa, hanya mata. Urusannya teleskop yang melihat teropong itu alat membantu, bukan dijadikan patokan untuk menentukan dilihatnya bulan. Itu diingatkan ada sini terus. 5. Dianjurkan untuk memperhatikan bilangan atau tanggalan bulan sebelumnya agar dapat menentukan waktu kapan dapat dilihat masuknya bulan Ramadan. Dan demikian seterusnya antara bulan ke bulan yang lain, bukan hanya pada bulan Ramadan saja, karena berbagai hukum agama, bahkan seluruh hukum yang berhubungan dengan bilangan bulan sangat bergantung kepada ru'yat bulan. Kecanggihan teknologi atau ketinggian ilmu seseorang baik secara zahir ataupun batin, secara hak atau batil, apalagi berupa hisab, maka tidak dapat digunakan untuk menentukan masuknya bulan Ramadan. Karena kalau memang boleh digunakan, tentu Rasulullah SAW akan lebih dahulu menggunakannya, baik melalui wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, dari wahyu ya Rasulullah, dari Allah langsung ke Jibril. Nah, ya kada, cara boleh alat nih. Ternyata kada, dengan mata melihat adanya kelihatan bulan terus, atau melalui malaikat Jibril alaihi salam. Namun kenyataannya seperti dalam hadis-hadis tersebut di atas, ketika awan menghalangi pandangan mata Rasulullah SAW yang mulia, beliau SAW tidak berusaha untuk melihatnya dengan cara-cara tersebut. Juga tidak berusaha untuk bertanya kepada Jibril alaihi salam. Ke Jibril, bulan ada juga mata kada melihat, udah sempurnakan 30 hari kita. Gampang aja. Ya ada. Terus akan keberadaan bulan tersebut, namun beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengembalikannya kepada hukum zahir, yaitu pandangan mata biasa, dan jika tidak dapat dilihat, maka beliau mengharuskan untuk berpatokan kepada ru'yat bulan sebelumnya serta tanggalan yang sudah ditetapkan berdasarkan ru'yat yang bulan yang lalu. Lalu apakah penggunaan teropong dilarang oleh agama? Tentu tidak. Tapi kalau hal tersebut hanya digunakan sebatas pendekatan untuk memperoleh ru'yat, adapun kemudian digunakan sebagai penentu masuknya bulan, maka tidak diperbolehkan, karena umumnya hukum agama selalu diikatkan dengan masalah yang zahir. Seperti contohnya terdapat bolong di kain yang sholat yang tepat pada pangkal pahanya. Lalu apakah batas sholatnya? Karena itu dalam paham agama, jika warna kulit paha tersebut nampak dari kejauhan, yaitu jarak 3 hasta atau lebih, atau 1,5 meter, maka sholatnya batal. Nah, untuk melihat ini
jarak takhatub itu kejauhan. Yang orang takhatub yang paparak sini aja kelihatan apa tuh putih, paha ikan kelihatan, nah batal tuhnya. Waktunya pas sembahyang dia duduk kan kita jarak takhatub itu kejauhan nih. Nah, sinilah jarak sini nah orang yang sama pahanya, lalu kita lihat itu putih itu berarti batal puasanya sembahyangnya tadi. Kalau kada kelihatan berarti halus banget, sah aja sembahyang. Makanya hati-hati orang yang berokok nih, jangan mau berokok dulu ya, yang pakai pakaian yang artinya handuk besar panjang yang ada tapi yang bolong, timbul lah kalau besar becawat aja kan pak ya, kalau mana besar panjang misalkan tertutup juga, nah itu hati-hati tuh. Ada dikira sah aja kalau sembahyang kada sah, gara ke lubang aja, kalau lubang kelihatan dan kada kelihatan halus berarti halus benar. Nah itu terus Tapi jika dari jarak tersebut tidak nampak warna kulitnya, maka sholatnya sah. Walaupun kalau dilihat dari dekat warna kulit dari paha tersebut akan nampak. Demikian pula dengan najis yang sedikit sekali yang dirasa mengenai lengan atau kaki ketika kancing atau disebabkan yang lainnya. Maka najis tersebut tidak kencing lah, lain kancing lah, kencing. Nyatakan kencing, bakami bahasa kita. Terus atau maka najis tersebut tidak membahayakan sholat kalau kadarnya sedikit sekali. Yang mana kadar sedikit itu dapat diukur dengan perhitungan sebagai berikut dapat dilihatkah najis itu dari jarak 3 hasta. Kalau tidak dapat dilihat maka kadar itu sedikit. Namun kalau dapat dilihat maka kadar itu banyak. Demikian pula dengan seluruh permasalahan agama seperti halnya perzinahan dan sebagainya. Harus menggunakan saksi 4 pencurian. Harus menggunakan saksi 2 dari laki-laki semuanya. Adapun rekaman video atau adanya kamera maka tidak berlaku dalam menentukan hukum-hukum agama, seperti pula penisbatan anak haram atau anak halal. Yang contohnya sebagai berikut. Ada seorang wanita kawin dalam keadaan hamil dan kehamilannya itu diketahui dengan melalui alat atau USG. Namun anaknya itu lahir 6 bulan setelah masa kawinnya, maka anak itu halal walau dengan USG dinyatakan dia telah hamil sebelumnya. Dan sebaliknya, kalau wanita itu kawin dengan keadaan tidak hamil menurut USG namun dia melahirkan sebelum 6 bulan dari masa kawinnya, maka anak itu dinyatakan anak haram. Dan ini penting lah, ada masalah yang sangat penting di sini yang jadi catatan. Jadi kalau orang pertama itu terkadang orang bekami di WC ya, itu terkadang merasa ada najis ya. Agama itu kada memandang ada najis, terlihat kada najisnya nampak, melihat kada waktu bekame itu najis pindah ke paha atau ke batis kita, kada ada berarti kada najis. Kadang ada was-was orang, ya bekame asa akan nabatis kan aja siram asa itu kada dipakai saku, ada saku dalam agama itu yakin, bukan ragu-ragu. Asyaku la yuzalu bilakin al yakin la yuzalu bisyak. Yakinan itu usul fikih mendalam keadilan kan masak. Mun melihat ada najis kena hanyar, najis wajib dibasuh batis. Mun kadada jangan dimulai. Mun ada kena yang kamar mandian, padahal yang masuk yang keluar kamihnya jadi buat kemaluan. Ya, yang disiram dia nunjuk klosetnya aja. Kenapa yang di lainnya disiram berarti sekamar mandi. Nah itu setan pintar mengganggu. Maka tanpa ilmu kita akan was-was. Orang yang was-was itu dua, bungul atau diganggu setan. Itu jadi dua alasannya. Nah, inya berilmu kadada lawannya. Bahkan ada orang yang was-was sembahyang. Usah ada sembahyang dulu. Ya, asalnya ada najis. Ulama ambil najis, najis yang ada nih, tahi kambing, tahi saja, sapi kah, najis itu ya kalau dibungkus dengan kain, dibuat, ya. Secara zahir najis ada, najis membawa. Ini bagi orang was-was sahnya untuk menghilangkan wasnya. Jadi was ikam tuh, suka ada najis, apanya? Ada najis, ada najis sejak ada batal apalagi? Hanya merasa ada di semua hebatnya ulama kita, biar kita tuh beribadah dengan yakin. Nah, was-was orang sadar najisnya, mandinya timbul pulang,
najis, pada duga setan. Nyatanya sudah bersih dah, bersih pulang lah. Diulang orang ini, anu dah ada gangguan dah. Ambil najis buat di kantong atau di kantong lah. Kain kan bisa meresap ya kada. Kecuali ya tahi yang kering. Orang yang basah, ibaratnya yang lembab, anu pakai plastik kayak dibungkus buat di kantong. Nah, bawa sembahyang. Udah yakin, ya dibuang. Ada membawa najis saja, sah. Apalagi ke dada, dibuangnya, hilang kan jadi anu. Nah, tapi kalau kawan kita yang ini umpatan boleh, ini bagi yang ada penyakit ya, itu terapinya, bahasa yang keren ini terapi orang was-was itu caranya. Bisa aja kena melakukan terapian was-was kena, nah itu caranya terapi. Nah itu. Kemudian masalah perzinahan, jangan kita menuduh orang nih, sakuni orang ini berzina, sakuni. Gitu. Pengantinan itu, ambil dulu, semua bertindak dulu, semua kawin, udah boleh, untung nih, jaga. Iya, harus kalau orang menuduh qadzab, orang itu berzina, lalu ini berempat dah nih, saksinya berempat, cuma hanya 3 yang melihat, ya ibarat benang dimasukkan ke dalam jarum, jelas yang itu masuk ke dalam itu, ya melihat nih 3, aku udah melihatnya, semuanya dicambuk. Wah, saking ketatnya agama Islam kalau boleh sembarang kecuali 4-nya melihat ada aja melihat kami semuanya, hanya hukumnya, ya, ya dihukum. Kalau yang sudah kawin dihukum rajam, kalau yang belum kawin dicambuk 100 kali cambukan. Adanya cambukan ringan pak, sebucuk gocok nyambuk, gampangan. Kita ada dari hukum Islam di Indonesia nih, orang Islam cuma tidak menghukum dengan hukum Islam. Kita kan bisa memberontak di ulama selama agama, tapi ya bapak kami empat pemerintahan Indonesia ini punya kedemu dengan Islam, boleh. Tapi mereka sembahyang kada, puasa kada, wajib kita taat. Selama mereka memerintahkan masih bagus, mereka madahkan isu puasaan. Kenapa bujur? Karena sudah bulan tadi 29, walaupun ada bukti di lain bosnya mereka tidak menyumpah itu orang yang mereka kirim ke Aceh itu. Misalkan kami melihat ada disumpah, itu kesimpulan menteri anu aja buhannya, daripada biar persatuan kisahnya nih. Artinya mempertahankan yang sedikit mengalahkan kita ini yang banyak nih, yang NU misalkan, kan banyak NU kan banyak Muhammadiyah lah, yang NU jadi yang terkaras sedikit, ini yang memenangkan bukan Muhammadiyah, organisasinya kan banyak, kita nih yang banyak, asal kita dikalahkan nyata-nyata kada dilihat bulan, kenapa kan? Iya, tinggal dipadahkan bahasanya buah nikam Muhammadiyah, silahkan dengan organisasi yang percaya 4 buah nikam besok puasa, kami tetap dengan keyakinan kami karena kada melihat ru'yah kami 30 hari, ibarat yang keras nih, tapi juga ulama ambil ke tengah, ada apa-apa kita 4 pemerintahan. Kenapa? Karena pemerintahan menghukumkan bujur, lainnya pemerintahan besok kita puasa hanya 28 hari. Nah ini udah boleh ham, la ta'ata fi maksiatil khaliq, udah boleh. Kita belajar tadi bilangan bulan hijriah ada 2, maka ada 29, 30, kada ada 2 lah. Nah, jelas sudah. Nah, yang tabeh ini penting nih. Jadi jangan, jadi kita 4 pemerintahan aja dah. Selama pemerintahan masih jalurnya bujur. Nah, itu penting. Ingat. Kemudian masalah penisbahan. Akan-akan ini. Orang yang begawi berdahulu. Tapi nah, jangan wani sekali-kali menggawi perbuatan zina. Bonika nih, ya kalau ada hendak seseorang yang kita sukai datang ke rumah orang tuanya, hargai binian tadi, Pak, Bu, ulun nah cinta no anak pian ini, ulun nak niat mengawini, ulun ada duit, insya Allah nu begawi, atau ulun masih sekolah, Allah pian nih, artinya jangan kemana-mana bahasa kasarnya ya kada, ulun nak sekolah tuntungakan dahulu, jangan abahnya, ayo, udah apa nah artinya biar ulun tenang hati. Iya, jadi ulun fokus untuk belajar. Nah, jaga jarak. Karena laki binian itu kata kau parak, bahaya. Setan yang ketiganya. Ini dimana-mana kejadian sudah. Jangan wani menjauhi perzinahan, jangan. Bahaya. Allah murka, Rasulullah murka, kuitan, supan. Ya, bahaya jangan. Banyak kena. Nah, khawatir orang itu tergawi karena ya maksiat 7 turunan.
Nah itu, jangan wani-wani. Hanya ada orang mengawinkan orang yang berjinah itu sebenarnya kada boleh langsung dikawinkan. Suruh bertobat dulu. Sampai menangis bujur-bujur karena ini melanggar hukum Allah ini. Mau langsung dikawinkan dianggap remeh jadinya. Ya dia begawi. Memang kita murah mahar daripada larang ya nak. Yang udah begawi kan supannya kada mengawinkan. Jangan tuh setan itu. Ya, bila kita sudah anak melamar anak orang meminta ditolak juga, jangan. Kaca tinggal hijau. Udah papa umur udah hendak dari orang lain. Yang aja merasa dulu, mana stres. Ini dengan setan. Yang ada aja emang gawe kayak itu. Oh, jujur juga aja lah. Aku aja dulu. Innalillah, jangan. Ya kita hargai bebinian. Orang yang mulia menghargai bebinian. Dihargai datang ke orang tuanya. Ya, nah dia terima alhamdulillah kada bukan lanjut kok selesai urusan. Itu aja. Pak bersedih binian kada bunga tidak setang banyak tangkainya kalau bunga itu cuma nafsu kita nih adanya yang paling kucintai tanpanya mati aku rela main racun ini bahasa hantu bahasa orang anu majnun aja deh jaka bahasa orang majnun akhirat tidak apa-apa aku tetap beribadah walaupun banyak cobaannya walaupun garing aku tetap puasa bahasa aku tetap beribadah nah ini bagus kayak itu keadaan ada masalah nah masalah dunia semangat benar masa akhirat ada semangat ini mah namanya ada normal gilanya orang bahari gila akhirat bukan gila dunia gitu gila dunia akhir zaman jadi hati-hati itu penting mana jangan menjauhi jangan membuka pintu perzinahan dengan kenalan kalau bisa jangan ini udah banyak kasus sudah kawan-kawan kita jangan buat kamu terganggu ini jangan udah masuk perkenalan itu udah satu pintu perzinahan tuh hanya dikurang wala taqrabuz innahu kana fahisyata wa sa'a sabila dan bahaya ini jangan main api ya yeah. Nah main api yang biasa itu bahaya ya yeah. Kumpul kena nyambernya alhamdulillah min dari makanya Ramadan kita minta kepada Allah minta agar kita dijaga daripada perbuatan yang makanya orang latihan Ramadan kalau ini bisa menahan nafsunya daripada yang diharamkan di Ramadan karena Allah maka di luarnya lebih tahu menahan itu latihan makanya la'alakum pasti kalian akan menjadi Allah yang bertakwa hambaku yang bertakwa Allah Ta'ala menjalankan perintahku dan senantiasa baik di Ramadan tatakun itu fil mudhari tufidu dawam wal istimrar sekarang Ramadan kau menggawe ini sebulan atau di luar Ramadan pasti kalian akan melaksanakan perintahku dan menjauhi larangan asal belajar puasanya jadi rahasianya nah kemudian terus nah sedikit lagi Dan untuk lebih jelasnya perhatikan sabda Rasulullah SAW dan simak dengan baik maka Anda akan memahami sabda Rasulullah SAW menyatakan berpuasalah karena kalian melihat bulan dan bukan menyatakan berpuasalah karena bulan telah ada atau terbit atau lahir. Beda sekali dua ibarat tersebut. Perhatian, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan kah? Banyak ada depan lah. Uyuhan aku sudah. Oh ada pertanyaan. Buting 5 menit lagi. Adakah? Karena sudah bertahlil juga kita. Tinggal doa aja lagi. Ada yang Pak? Hmm. 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 Tetap kita kada boleh menuduhinya. Baik sangka lebih bagus daripada buruk sangka. Iya, kita tahu kada jangan maulah mengotori hati kita dengan buruk sangka. Itu baik kita baik sangka mungkin ini ada kawin, aku kada tahunya. Walaupun di kampungnya ada yang kawin masal, ada yang kawin ketahuan ya ada. Tapi dilihat nih orangnya kada dapat kawin. Nah, mungkin hanya kawin di kampung orang lain. Karena orang kawin itu hanya menyediakan laki biniannya hakim artinya atau orang tuanya atau kainya atau sanaknya misalkan tuh kan atau artinya ya lalu ada mahar
Nah, dua saksi selesai sah udah. Nah, berprasangka kayak itu sangka baik kita. Jangan menuduh. Nah, ini jinas aku. Ini untung kita bahaya. Iya, berdosa kita dapat hukum qadzab. Iya, kalau hukum qadzab itu dicambuk sebenarnya. Cuma orangnya kalau dicambuk di akhirat yang dicambuk Allah Ta'ala. Jadi jangan, ini banyak kejadian ini. Makanya penting dijelaskan. Makanya ada sebagai penutup cerita di zaman Imam Malik radhiyallahu anhu. Kisah jarang ada yang mengisahkan. Jadi di zaman Imam Malik radhiyallahu anhu itu Imam Malik radhiyallahu anhu Sidin adalah orang yang tidak boleh berfatwa ketika Imam Malik masih ada kecuali Imam Malik. Karena beliau bergerak Imam Darul Hijrah. Imamnya Darul Hijrah, tempat hijrah Rasulullah SAW itu kota Madinatul Rasulullah SAW. Jadi ada orang di antara masyarakat beliau itu yang meninggal dunia, orang perempuan. Kalau binian meninggal, berarti yang memandiakan siapa? Binian. Ketika memandiakan, hendak mengistinjai, ini pemandian di hatinya pepandir. Nah, ini lain pada yang lain nih, kepada si saku nih, doyan nih, bicinnya di hatinya. Itu pas membasuh, kan boleh kita memasukkan sedikit aja, bukan yang muncul ke dalam menyakiti orang namanya. Kita membersih jenazah itu sekedar kayak kita hidup. Kalau kita hidup, maulah masukkan ke dalam, sakit. Kalau orang meninggal sama, karena kehormatan yang meninggal sama ketika kehormatan masih sebagian yang hidup harus pelan-pelan, sekedarnya aja, bukan terlalu masukkan ke dalam, asal sedang masuk saja. Maka yang mati pun sama. Pas membasuh, disedotnya tangan, ke dalam, kalau kau ditarik. Ayo, kayak apa patuanya? Dipotong kah? Tangan yang memandikan ini apa disayat kah? Pot yang kemaluan yang meninggal dunia nih. Ini sama-sama nih. Yang hidup harus dijaga, yang mati pun sama. Bingung masyarakat. Ini air. Jangan dipisahkan kemana-mana. Ada boleh dipisahkan. Ketika ada itu, jangan tumbur. Ya. Apa ini kita tumbur. Jangan keluarga kalau ada aib, diam, tutup. Jangan ada yang tahu. Tutup. Hanya 2-3 tutup. Jangan disebarkan. Akhirnya, yang antara yang berangkum keluarga, dari jalan kecuali datang Imam Malik sudah. Karena Sidin yang kau menyelesaikan permasalahan kita. Akhirnya datang Imam Malik, guru, maaf guru ini jangan aib guru. Maaf kalau kami ada salah, salah berpandir, tolong yang persalahkan. Jangan ada yang tahu guru. Apa aja Sidin? Cuma Imam Malik kan kisahnya mengisahkan sejarah ini untuk jadi pelajaran tanpa disebutkan nama dan tempatnya tadi. Tidak apa itu. Nah, cuma Imam Malik orangnya ini, keluarganya ini, kejadiannya ini. Tadi Imam Malik coba kena ngisahkan ini, kena aku ke rumah sana. Ke rumah sana bilang itu dalam keadaan pasti kan bertutup ya, ada mungkin pasti ada sutra mungkin berpandir di balik tindak biasanya. Orang pian memandiakan kata deh, nggih guru bisa kita kan. Ikan berpandir apa tadi di hati kan ketika memandiakan ada. Nah, orang bahar itu ulama wali. Ini ulama aja, ulama lisan aja banyak. Wali itu jarang udah kerja. Arif di jalan. Banyaknya alim, cuma kada arif. Di akhir zaman. Mungkin akhir zaman, soalnya yang arif bilah udah meninggal. Udah ulama-ulama kita. Yang kenal kepada Allah, takut kepada Allah. Ini kenal dengan dunia aja banyak. Nah itu Allah alam. Cuma mudahan dapat hidayah semuanya. Allah memperbaiki ulama kita dan pemerintahan kita. Disatukan pemerintahan dan ulama kita berkat bulan bicara Ramadan berkat Rasulullah SAW. Itu akhirnya yang pemandian ulun ada berpandir punya nih gawian bisa begina. Nah jangan ikam ini termasuk qadzab, menuduh orang berzina dalam syariat Islam. Yang menuduh ketika tidak bisa membuktikan kebenarannya maka dicambuk 100 kali. Jadi jalan keluarnya dicambuk. Pemandian tadi cambuk 100 kali hanya terbuka. Nah itu rahasia Allah. Artinya tidak boleh kita menuduh orang itu berzina. Ini untung di dunia dicambuk. Mau kada ketahuan pak pada orang menuduh di akhirat. Mau dicambuk di dunia, di akhirat ada lagi. Di dunia sudah dikesos. Yang khawatir nih di dunianya kada bertobat, di akhirat kisosnya lebih
asyaddu, ada siksanya sangat pedih. Jangan wani kita artinya menuduh orang lain apalagi menggawinya. Jangan sampai. Makanya usahakan kalau istinja itu berdoa di hati. Allahumma hassin farji minal fawahish, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish, di hati. Pas membersihkan tuh. Nah, bersihkan kami kalau biar Allah sudah kita membersihkan bersih ya Allah. Bahasa Indonesianya bersihkan hati dari sifat munafik ya Allah. Dan jaga diri ulun daripada perbuatan keji dan mungkar. Ya berzina. Nah, dan yang kita tahu kan kekanakan kalau lahir dijapai di kepala inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya sekali atau 7 kali. Untuk apa? Biar anak ini, bayi ini benarnya terjaga daripada berzina. Demikian kita pun bisa baca juga seorangan. Nah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi. Baik, sambil di hati pandi ya Allah berkat surah Al-Qadar ya Allah. Bagaimana ulama baca ini kepada anak-anaknya. Kalau kekanakan itu ya masih halus ini. Ulun ini yang udah bakal ini, nah, yang banyak kiri kanan gangguan di HP, di luar. Perlu penjagaan ya Allah, ngapain kali jaga, kacau ulun ya Allah. Tolong ya Allah dengan surah ini yang pian turunkan kepada kesafian Nabi Muhammad SAW, pian jaga ulun dari perbuatan keji dan mungkar. Wah, itu caranya. Gitu. Tahlil bukan hanya yang hidup, yang nakal pun ditahlilkan. Ya, yang nakal ditahlilakan. Adalah orang nakal ditahlilakan. Untuk apa? Karena maksudnya tahlil itu kan artinya tidak ada yang mengubah kecuali Allah. Tidak ada yang menyelamatkan orang meninggal dunia, menjadikan kuburan taman surga kecuali Allah. Jadi tahlil itu untuk siapa aja namanya. Untuk pernah kita kejadian, cuma di akal pada orang yang pada paham dengan keramat, yaitu pada percaya bangnya. Pernah kita diundang oleh Habib Abu Bakar. Iya, terlebih ada jolok, ada gawian jolok. Nah, sedikit tapi kada sampai asar bang. Ini hanya setengah 4 kurang 10 menit. Cuma tak ada sampai yang menit bisa diundang kita waktu masih di Al-Falah kelas 3 aliyah kalau salah. Itu menjualakan anak kita Abu Bakar bin Hasan Al-Attas. Jadi udah pindah ke di semua di muka Masjid Pancasila dulu, masih di itu sebelahan dengan masjid. Waktu masjid dahulu. Ya, awas dah tahun 2000 berapa itu. Itu mungkin ada yang kada lahir lagi. Iya, 2000 ada 2004 2005. Ada lah yang udah lahir 2004 2005. Hah? Iya. Ya. Amin 2000 berapa? Hah? 2003. Dia masih halus mana? Yang Tuhan siapa Ajit 2000 berapa? Hah? 2002. Tak Tuhan siapa lagi yang lebih Tuhan? Ada yang 2000 kah? Yang 2000 ada kah? Ada. Hah? Lahir 2000 ada kah? Hah? Oh, dia jauh lagi. Masya Allah. Nah, kita itu diundang Habib Bakar. Kita disuruh, kita yang menjualakan kitab sidikan, kitab Masalah Karib. Karangan Habib Abdul Habib Thohir kalau saat. Itu pas untung sholat hadiah, doakan anak sini menjadi anak soleh, itu ke belakang sini, bacakan tahlil. Anak kira di belakang itu kuburan. Ternyata mesin cuci. Mesin banyu ditahlilkan. Kadang juga ada terpikir juga belumnya baik sangka aja Habib ini menyuruh bertahlil, berarti ini ada kuburan di belakang. Udah kawanan juga kayak ini lah, kawanan 2 pickup kah atau bawa tuh Abdul Zikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Aduh bang kayak orang baruhan juga baca doa arwah. Berarti alhamdulillah di sini bagus keranku bersih sudah banyunya. Oh Allah aja kita hanya aja nih kepikir subhanallah jarang orang-orang yang sampai sudah ilmunya. Menurut kita kan tahlil itu tidak meninggal ya kada. Padahal untuk mesin saja yang tidak bisa memproses banyu itu bersih bisa ditahlil jadi bersih bagus mesin itu berputarnya. Apalagi di hati kita, apalagi roh kita. Biar kita ini kenakalan ampih. Biar kita ada yang nakal kita tahlilakan ading enggak. Witan enggak, mama, ke abah, kadang seanak nampin betahlil di rumah sorangan. Kita bayangkan ading ulun sama ulun witan paman yang pindah pada kudu takut ke penyembah yang puasa. La ilaha illallah la ilaha. Cuma jangan di hadapan orangnya. Kelahian kita. Itu kita la ilaha sorangan ya Allah bulan Ramadan la ilaha yang bimbing keluarga ulun la ilaha nur ya Allah masuk ke dalam hati mereka.
Karena pian ya Allah yang bisa membimbing mereka jadi hamba pian yang baik. Pian yang menciptakan mereka berarti pian ada berkeinginan kebaikan kepada hamba pian. Tidak mungkin pian menciptakan orang menjadi hamba pian, umat kasih pian, pian memperbuat yang kada bagus bagi orang-orang. Karena itu orang pilihan pian cintai. Walaupun zuhirnya belum kelihatan baik, tapi mungkin kena kemudian harinya orang itu menjadi baik. Baik, mudah-mudahan Allah SWT di bulan yang penuh mulia ini rahmat kita, keluarga kita, kawan, tetangga muslimat yang hidup maupun meninggal dunia, terutama guru-guru kita hidup atau yang telah meninggal dunia, yang pernah mengajari kita A, B, apalagi alif, ba, ta. Demikian orang tua kita yang hidup maupun meninggal dunia, dan semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat yang luas di akhirat, diampuni kita semua dosa-dosa kita semuanya, dan Allah merdekakan kita semua daripada api neraka. Al-hadiniyah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. نستعين بنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم بارك على سيدنا آله وصحبه أجمعين. يا ربي بالمصطفى بني قاصدنا واغفر لنا. maaf. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا كريم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضى وسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الراحمين فرج على المسلمين. تقبل الله منكم minnakum taqabbal ya karim. Ampun minta ridhanya, terima kasih. Mohon doanya.